Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang inovasi model pembelajaran CLIS pada materi perubahan sifat benda. A. Model Children Learning in SCAN atau model pembelajaran IPA merupakan model pembelajaran yang berdasarkan konstruktivis. Model pembelajaran Children Learning in SCAN merupakan suatu model pembelajaran yang memiliki tahapan-tahapan untuk membangkitkan perubahan konseptual siswa. CLIS merupakan model pembelajaran yang berusaha mengembangkan ide atau gagasan siswa tentang suatu masalah tertentu dalam pembelajaran serta mengkonstruksi ide atau gagasan berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Adapun karakteristik dari model CLIS adalah 1. Dilandasi pandangan konstruktivisme dengan memperhatikan pengalaman dan konsepsi awal siswa. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Dan yang ketiga, pembelajaran hands-on dan melatih berpikirnya means-on. Keempat, menggunakan lingkungan sebagai sarana atau sumber belajar. Manfaat yang diperoleh dari implementasi model pembelajaran CLIS dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Gagasan anak lebih mudah dimunculkan. 2. Membiasakan siswa untuk belajar mandiri dalam memecahkan suatu masalah. 3. Menciptakan kreativitas siswa untuk belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Terjadi kerjasama sesama siswa dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Keempat, menciptakan belajar yang lebih bermakna karena timbulnya kebanggaan sendiri, karena menemukan sendiri konsep ilmiah yang dipelajari. Dan yang kelima, guru mengajar akan lebih efektif karena menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Winda Ariska. Yang B. Langkah-langkah model CLIS. Langkah-langkah penerapan CLIS dalam pembelajaran harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada model CLIS. Adapun tahapan pembelajaran model CLIS menurut Samatoa adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap orientasi merupakan tahapan yang dilakukan guru dengan tujuan untuk memusatkan perhatian siswa. Yang B. Tahap pemunculan gagasan merupakan upaya yang dilakukan oleh guru untuk memunculkan gagasan siswa tentang topik yang dibahas dalam pembelajaran. Yang ketiga, tahap penyusunan ulang gagasan merupakan upaya untuk memperjelas atau mengungkapkan gagasan awal siswa tentang suatu topik umum, misalnya dengan cara mendiskusikan jawaban siswa pada langkah kedua dalam kelompok kecil. Kemudian salah satu anggota kelompok melaporkan hasil diskusi ke seluruh kelas. Yang keempat, penerapan gagasan. Pada tahap ini, siswa dibimbing untuk menerapkan gagasan baru yang dikembangkan melalui percobaan atau observasi ke dalam situasi baru. Yang kelima, tahap pemantapan gagasan. Siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan gagasan serta membandingkan gagasannya dengan gagasan siswa lainnya dan mendiskusikannya untuk menyamakan persepsi. Yang C. Penerapan model CLIS dalam materi perubahan sifat benda. Penerapan model CLIS dalam pembelajaran memerlukan keseriusan dari dalam perencanaan dan penerapannya. Adapun langkah-langkah perencanaan dan penerapan model CLIS sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Sebelum pelaksanaan pembelajaran model CLIS, guru mempersiapkan yang pertama, mempelajari dan menganalisis materi perubahan sifat benda. Yang kedua, merancang tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa. Yang ketiga, merancang dan mengorganisasi sumber daya serta rencana logistik.
Yang kedua, tahap pelaksanaan pembelajaran. Dalam tahap pelaksanaan pembelajaran, materi perubahan sifat benda, model CLIS, guru perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan awal. Yang kedua, kegiatan inti. Yang ketiga, kegiatan akhir. D. Tingkatan pemahaman siswa dan motivasi belajar siswa. Yang pertama, tingkat pemahaman siswa. Pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkatan pemahaman meniru dan pemahaman intuitif merupakan tingkatan pemahaman paling dasar di mana siswa baru sekedar tahu tentang suatu konsep dari pengalaman sehari-hari. Yang kedua, motivasi siswa. Motivasi dapat dikatakan sebagai pengaruh kebutuhan dan keinginan pada intensitas dan arah seseorang yang menggerakkan orang tersebut untuk mencapai tujuan dari tingkat tertentu. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Hari ini siapa yang tidak masuk? Ibu absen dulu ya. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Hai anak-anak, apakah kalian tahu ada berapa perubahan sifat benda? Ada 6 perubahan sifat benda. Pertama, mencair. Kedua, menguap. Ketiga, membeku. Keempat, mengkristal. Kelima, menyublim. Keenam, mengembun. Yang pertama, mencair, yaitu perubahan sifat benda dari padat menjadi cair. Contohnya ini. Awalnya ini es batu. Benda padat kan, lalu dia mencair. Lihat, ada airnya kan? Inilah yang disebut dengan mencair. Dari benda padat menjadi cair. Kedua, menguap, yaitu perubahan sifat benda dari cair menjadi gas. Contohnya, air yang dipanaskan sampai mendidih dan akan berubah menjadi uap. Seperti ini ya. Yang ketiga, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, air yang didinginkan dalam kulkas dalam waktu yang relatif lama akan berubah menjadi es batu. Seperti ini. Ini es batu. Berubah wujud benda dari cair menjadi padat. Dari air seperti ini menjadi benda padat seperti ini. Yang keempat, mengkristal, yaitu perubahan sifat benda dari gas menjadi padat. Contohnya seperti peristiwa hujan salju. Yang kelima, menyublim, perubahan sifat benda dari padat menjadi gas. Contohnya kapur barus yang diletakkan di tempat yang terbuka, lama-kelamaan akan habis. Yang keenam, mengembun, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya embun di pagi hari. Yang kedua, gelas yang berisi es batu di bagian luarnya akan muncul titik-titik air. Seperti ini. Setelah Ibu menjelaskan materi tentang perubahan sifat benda, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok dan Ibu akan menyuruh kalian untuk mengerjakan LKS halaman 10. Baik, jika tugas kalian sudah selesai, Ibu akan bertanya kepada perwakilan kelompok. Kelompok Ani, sebutkan contoh dari perubahan sifat benda yang mencair. Contoh dari perubahan wujud benda mencair adalah lilin yang dibakar dan es batu yang mencair. Yang kedua, sebutkan contoh dari perubahan sifat benda yang mengkristal. Kelompok 2, perwakilan. Contoh dari
dari perubahan sifat benda yang mengkristal adalah peristiwa hujan salju.